Seorang ibu hamil terpaksa melahirkan di dalam sebuah bus di Madiun, Jawa Timur. Peristiwa ini terekam video amatir warga. Seorang bidan berjibaku memberikan pertolongan kepada sang ibu hamil, F, warga desa Baengas, Kecamatan Labang, Bangkalan, Madura, yang mengalami kontraksi sejak melintasi kota Solo. Ruang gerak yang terbatas menjadi tantangan tersendiri untuk membantu persalinan. Meski demikian, setelah melewati pintu tol Madiun, seorang bayi mungil berhasil lahir dengan selamat, kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Sudono Madiun untuk perawatan lebih lanjut. Arah mulai mau turun ke tol Dumpel itu bayi udah melahirkan. Informasi dari pasien dan kondektur bis. Terus diarahkan ke PSC 119 Kabupaten Madiun, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Nah, kemudian di depan PSC pas kondektur masuk ke PSC bilang kalau ada orang yang melahirkan di dalam, terus akhirnya tim medis pun menolong. Rencananya, F dan keluarga akan mudik ke kampung halaman dan hari perkiraan lahir bulan depan. Tak disangka, F melahirkan di dalam bus yang ditumpanginya dalam perjalanan mudik ke kampung halaman. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, kali baru Kramat Jati, Jakarta Timur melimpas ke jalan raya hingga mengganggu arus lalu lintas. Sementara sejumlah motor alami mati mesin saat menerobos banjir di Jalan Sawangan, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Kali baru yang jebol kembali meluap dan melimpas ke pertigaan Jalan Raya Bogor Kramat Jati, Jakarta Timur. Para pengendara pun terpaksa melintasi jalan secara perlahan. Sebelumnya, tanggul yang masih dalam proses pengerjaan ini jebol karena tidak kuat menahan volume air Kali Baru akibat air kiriman dari Bogor dan Depok. Ini masih terus naik dan dari pihak proyek masih mengupayakan terus peninggian bendungan atau puskam. Debit airnya memang tinggi, Pak. Karena ini nggak seperti biasanya. Sementara banjir setinggi 50 cm merendam Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Sejumlah kendaraan motor yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Selain itu, kemacetan juga sempat terjadi. Banjir terjadi akibat meluapnya aliran kali licin usai diguyur hujan deras dan air kiriman dari Bogor. Meski pemerintah setempat telah memperbaiki gorong-gorong di kawasan langganan banjir ini, namun banjir tetap terjadi. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga korban longsor Kampung Gintung, Kabupaten Bandung Barat, menangis haru setelah dievakuasi tim SAR. 2 korban luka harus ditandu menggunakan kain sarung melewati medan terjal. Petugas gabungan mengevakuasi salah seorang korban yang tertimbun longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Melewati jalan terjal, petugas harus menandu korban yang mengalami patah kaki menggunakan kain sarung menuju rumah sakit. Sementara ratusan korban selamat lainnya menangis haru setelah berhasil evakuasi dari lokasi longsor. Saat ini baru ada 2 korban hilang yang berhasil evakuasi dalam kondisi selamat. Sementara 10 orang lainnya masih dalam pencarian. Para korban yang tertimbun umumnya tengah tertidur saat longsor menerjang, sehingga tidak bisa menyelamatkan diri. Berapa orang keluarga Bapak yang kena? Satu. Oh, satu. Yang anaknya aja. Tapi bisa dievakuasi, Pak, ya? Iya. Sempat tertimbun berarti, Pak? Sempat. Berapa lama tertimbun anak Bapak, Pak? Sekitar ada 50 meter, Pak. Oh, berapa lama tertimbunnya? 1 jam. Ada 1 jam? 2 jam. Kurang tahu sih. Akses jalan menuju lokasi longsor masih terputus, sehingga pencarian para korban masih dilakukan secara manual karena alat berat tidak bisa masuk lokasi longsor. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebelumnya banjir bandang dan tanah longsor menimbun puluhan rumah warga Kampung Gintung, Kabupaten Bandung Barat. 10 orang dilaporkan hilang akibat kejadian itu. Ini
Banjir bandang menerjang Desa Cibenda, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Banjir yang datang tiba-tiba membuat warga panik. Tingginya banjir yang datang bersama lumpur memasuki rumah warga. Diduga banjir bandang terjadi karena hujan deras 3 hari berturut-turut. Tak hanya banjir bandang, hujan deras juga membuat tebing longsor. Sedikitnya 25 rumah rusak parah tertimbun tanah. Tercatat 10 orang hilang akibat kejadian ini. Pencarian yang dilakukan petugas tim SAR terkendala material lumpur setebal 10 meter. Evakuasi, kemudian pencarian korban dengan melibatkan beberapa elemen, termasuk kami dari Polres Cimahi menurunkan anjing pelacak untuk membantu mendeteksi pencarian korban. Sebanyak 225 jiwa dievakuasi ke Gor Desa Cibenda akibat rumah mereka tak bisa ditinggali. Sementara 2 orang dievakuasi ke rumah sakit karena luka-luka dan harus mendapat perawatan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Seorang pemuda sholat di barisan perempuan setelah menyamar dengan mengenakan cadar di Masjid Jannatul Firdaus, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mirisnya, aksi ini sudah 5 kali hanya untuk melihat dari dekat kecantikan kaum hawa. Seorang pria berinisial MJ, 28 tahun, diamankan pengurus masjid setelah tertangkap basah sholat di barisan perempuan Akhwat, Masjid Jannatul Firdaus, Jalan Kanal Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menyamar dengan pakaian gamis lengkap dengan cadar dan kacamata pink, layaknya perempuan. Meski sempat berontak dan berusaha kabur, pelaku tak bisa mengelak setelah pengurus masjid membuka paksa pakaian penyamaran pelaku. Berdasarkan interogasi petugas, pelaku menyamar dan turut sholat di barisan perempuan agar bisa melihat dari dekat kecantikan wajah kaum hawa. Setelah ditangkap? Untuk sementara kami amankan dulu untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Sementara itu kami adakan penyelidikan apakah kena pasal atau bagaimana. Jadi untuk sementara kami simpan dulu proses. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku menjalin pemeriksaan intensif di ruang penyidik Reskrim Polsek Manggala. Tidak menutup kemungkinan polisi akan melibatkan psikiater untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin, iNews melaporkan. Diduga mabuk minuman keras, seorang pengamen terlibat perkelahian dengan petugas parkir di kawasan Blok A Pasaraya, Padang, Sumatera Barat. Kedua pelaku terluka bersimbah darah akibat saling pukul dengan batu. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, sejumlah petugas kepolisian dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak cepat menuju TKP lokasi perkelahian antar 2 orang preman di kawasan Blok A, Pasaraya, Kota Padang, Senin siang. Saat di lokasi, petugas mendapati 1 orang pria berlumuran darah akibat perkelahian antar oknum preman. Petugas juga mengamankan 1 orang yang diduga melakukan pemukulan. Selanjutnya, petugas berhasil mengamankan 2 orang oknum preman yang melakukan perkelahian dengan menggunakan senjata tajam. Petugas terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan lantaran salah satu dari pelaku tidak kooperatif. Kita menyerang si R tadi dengan menggunakan batu dan melempar di bagian kepala si R tadi. Karena si R tadi nggak senang, dibalas kena juga batu di bagian jidat si K. Dan si K informasinya dari masyarakat juga membawa parang sambil berputar di seputaran di situ tuh kayak orang mabuk. Ternyata memang mabuk. Setelah kita interogasi di posko, memang si K habis meminum minuman keras. Salah seorang pelaku berinisial K yang berprofesi sebagai pengamen tengah dalam kondisi mabuk. Diduga pelaku melakukan pemukulan dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol sehingga dibalas oleh lawannya yang berinisial R yang berprofesi sebagai petugas parkir. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video mesum seorang pria diduga mirip sekretaris daerah Kabupaten Rokan Hilir Riau. Terkait video asusila, sekda tersebut mendatangi Polda Riau dan membantah pria dalam video adalah dirinya. Viral di media sosial, seorang pria diduga mirip sekretaris daerah Rokan Hilir Riau berinisial FE
melakukan video call seks dengan wanita tanpa busana di layar ponsel. Dalam video, pria tersebut beberapa kali melakukan adegan tak senonoh dengan wanita tersebut. Aparat Polda Riau langsung menyelidiki kasus video mesum tersebut. Sekda Rokan Hilir FE sudah mendatangi Polda Riau dan membantah pria dalam video tersebut adalah dirinya. Sekda yang saudara FE tersebut datang ke Ditkrimsus Subdit Cyber. Beliau mengatakan bahwasanya itu adalah bukan videonya dia, artinya dia tidak pernah melakukan video call seks atau video call apapun dengan perempuan yang diduga sebagai salah satu pelaku dalam sindikat ini. Kita belum menerima laporan polisi resmi dari saudara FE tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih mengusut tuntas kasus ini dengan melacak pelaku yang merekam dan menyebarluaskan video mesum. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melapor. Aksi pencurian di sebuah rumah makan seafood di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terekam kamera CCTV. Dua pelaku nekat menggasak 6 tabung gas LPG saat pemiliknya tengah berada di lantai 2 rumah. Seorang pria nekat mencuri 6 buah tabung gas LPG 3 kg saat pemilik rumah berada di lantai 2 rumah di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan di siang hari. Aksi ini terekam kamera pengawas. Saat beraksi, pelaku masuk melalui pintu ruko rumah makan seafood yang tidak terkunci. Sempat memantau kondisi rumah yang terlihat sepi di saat pemiliknya berada di lantai 2 rumah. Pelaku menyisir barang berharga untuk dicuri. Setelah merasa aman, pelaku kemudian menggasak 6 buah tabung gas LPG yang tersimpan di belakang pintu besi, lalu kabur menggunakan sepeda motor bersama rekannya yang menunggu di luar ruko. Pintu ini semua tertutup, tidak ada orang toh, cuma ada di atas lantai 2. Nah, ada orang dari luar. Yang pertamanya masuk itu istriku tidak lihat. Nah, diambil tabung gas 4. Ya, 4 biji. Yang keduanya diambil lagi 2. Nah, di situ dilihat sama istriku. Dilihat di CCTV. Akibat aksi pencurian, pemilik rumah makan seafood mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Pasalnya, 1 tabung gas melon seharga Rp250.000. Korban tidak melaporkan kejadian ke polisi, namun memviralkan aksi pencurian ini agar warga waspada maraknya aksi pencurian di bulan suci Ramadan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ambulans yang membawa pasien dan 6 orang lainnya jatuh ke jurang di Maros, Sulawesi Selatan. Kecelakaan terjadi saat ambulans melaju kencang di tengah kondisi cuaca hujan deras. Ambulans terbalik usai terjun di ketinggian 10 meter saat hendak melintas di sebuah jembatan penghubung antara Kecamatan Simbang dengan Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kecelakaan ini sontak menghebohkan warga yang langsung mengevakuasi para korban ke rumah warga. 2 di antara mereka merupakan seorang perawat rumah sakit, sedangkan penumpang lainnya adalah pasien dan keluarga pasien, termasuk sopir ambulans. Kecelakaan terjadi ketika ambulans berangkat dari Rumah Sakit Pancaitana, Kabupaten Bone, menuju ke Rumah Sakit Umum Wahidin, Kota Makassar. Saat melaju kencang di tengah kondisi cuaca hujan deras, pengemudi ambulans tidak dapat mengontrol laju kendaraan saat berupaya menghindari sebuah kendaraan dari arah berlawanan. Mau memasuki jembatan, tapi sebelum jembatan ada pembelokan, mungkin sopirnya kurang kontrol, hujan deras, kemudian malah turun ke bawah. Para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros, sedangkan pasien rujukan dibawa ke Rumah Sakit Umum di Makassar. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Puluhan pengendara sepeda motor mendatangi sebuah SPBU di Bekasi, Jawa Barat. Mereka meminta pertanggungjawaban pengelola SPBU karena BBM bercampur air hingga kendaraan mereka mogok. Puluhan pengendara sepeda motor dan mobil ramai-ramai mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam. Mereka meminta pertanggungjawaban pihak SPBU lantaran mesin kendaraan mereka mati usai diisi Pertalite di SPBU tersebut. Diduga BBM dibeli sudah tercampur dengan air.
Dugaan ini diperkuat saat sejumlah konsumen membawa kendaraan mereka ke bengkel karena mogok setelah mengisi BBM. Jaraknya nggak jauh ya, di ini paling ya, di mana itu namanya, di dekat depan apa namanya? PMI. Oh, berarti langsung balik lagi ke sini. Iya, balik lagi ke sini. Jam berapa? Setelah isi, mungkin ada air di di injectionnya masih ada tersisa bensin, sampai di kejaksaan lewat, mati. Kayak kosong nih, kayak gimana sih? Kayak karburator kotor lah gitu lah. Pasca kejadian ini, SPBU tersebut ditutup sementara. Pihak SPBU pun enggan memberikan keterangan kepada awak media terkait kejadian ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah mobil hangus terbakar di Jalan Pahlawan, Kota Madiun, Jawa Timur. Mobil terbakar diduga akibat korsleting listrik. Saat mobil terbakar, pemiliknya menghilang. Sebuah mobil jenis SUV terbakar di Jalan Pahlawan, Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa dini hari. Api membakar bodi dan memicu ledakan kecil. Saat terbakar, mobil dalam posisi terparkir di depan sebuah ruko. Pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman api. Tidak butuh waktu lama, api dapat dipadamkan, tetapi mobil telah ludes terbakar. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting pada bagian kelistrikan. Menerima laporan dari warga, kemudian kita langsung menuju ke TKP. Kita dapatkan ada mobil yang terbakar, kemudian menggunakan cairan liquid untuk memadamkan supaya penanganan lebih cepat. Tim identifikasi dari Polres Madiun Kota juga mendatangi lokasi untuk olah tempat kejadian perkara kebakaran. Hingga saat ini petugas masih mencari pemilik mobil tersebut. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Pemirsa, satu keluarga yang hendak mudik lebaran diduga keracunan AC mobil di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. 1 dari 8 penumpang meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan medis. Satu keluarga yang berjumlah 8 orang diduga keracunan AC mobil saat hendak mudik lebaran. Ke-8 korban mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Ar-Royan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Namun naas salah seorang di antaranya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Tol Indralaya Prabu Muli, tepatnya di kilometer 33 lajur Prabu Muli Indralaya. Mobil dari Kabupaten Lahat dengan tujuan Bandung, Jawa Barat. Di tengah jalan tol, salah seorang penumpang mencium bau menyengat dan tak selang berapa lama, salah seorang balita mengalami kejang-kejang. Setelah menepi, semua penumpang tak sadarkan diri dan dilarikan oleh pihak patroli jalan tol ke rumah sakit. Bawa petasan? Pulang ngomong tuh, aku ya cak bawa petasan. Tapi masih bayang juga tidak kalau baik bau dari luar kan, kalau itu bau lagi. Jadi posisi yang meninggal di mana? Di sebelah aku. Sebelah. Sementara para korban dirawat, mobil yang mereka tumpangi diserahkan pihak pengelola jalan tol ke Mapolres Ogan Ilir guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Aksi pemaksaan oleh calo tiket terhadap calon penumpang di area Pelabuhan Merak, Banten terekam video amatir dan viral. Sesaat lagi Lintas iNews Siang segera kembali. Petugas gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, BPOM, Suku Dinas Sosial dan Perhubungan di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur mengamankan 4 PMKS di Jalan Cakung, Cilincing. Pengamen jalanan dan juru parkir liar itu langsung dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor Suku Dinas Sosial. Di tempat lain, petugas mengamankan ratusan botol minuman keras berbagai merek dari sebuah toko yang berada di Jalan Stasiun Cakung.
Petugas juga menyita ratusan butir obat-obatan tanpa izin dari sebuah warung yang terletak di kawasan Penggilingan. Razia seperti ini akan terus digelar selama bulan suci Ramadan hingga malam takbiran mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, viral calo tiket memaksa calon penumpang di area Pelabuhan Merak, Banten. Pelaku bahkan tak segan mengancam korbannya jika tidak menuruti keinginannya. Dalam video amatir, dua pria yang diduga calo tiket di area Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, memaksa calon penumpangnya untuk ikut dengan mereka. Selain menghalangi korbannya, kedua calo tersebut juga mengancam dan mengintimidasi calon penumpang. Peristiwa ini pun viral. Warga khawatir dengan aksi para calo yang dinilai meresahkan, apalagi di musim mudik Lebaran. Polisi yang mendapat laporan kini memburu para pelaku serta meminta keduanya segera menyerahkan diri. Lagi dikerja sama anggota saya, calo tersebut yang di daerah Merak, saat ini yang 2 orang itu belum ada di rumah. Saya minta 2 orang itu yang calo itu segera menghadap ke Polres atau ke Polsek. Terima kasih. Petugas akan menyediakan tim Satgas Gakum yang akan berkeliling di titik krusial saat mudik guna mengantisipasi aksi kejahatan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah petani di Jember membagikan beras hasil panen kepada kaum duafa. Dalam aksi berbagi itu, petani juga menyuarakan aspirasinya agar pemerintah menaikkan harga gabah. Sejumlah warga menerima beras gratis dari sejumlah petani di Jember. Selain tukang parkir, ada tukang sampah, anak-anak jalanan, dan tukang becak. Mereka menerima beras gratis itu dengan senang hati. Untuk apa nanti? Kenapa, Pak? Untuk apa nanti? Berbuka atau apa? Ya, untuk dan banyak buka puasa pula yang dihilangkan namanya dari keanggotaan petani. Ini kenapa? Sementara itu, dalam aksi berbaginya, petani juga menyampaikan aspirasi ke pemerintah agar harga gabah di tingkat petani dan menambah subsidi pupuk. Memasuki panen raya, walaupun harganya tidak sesuai dengan harapan, dan kita hari ini juga mengucapkan terima kasih terhadap rencana kebijakan Presiden akan menambah alokasi pupuk subsidi katanya, tapi sampai detik ini hanya kabar baik saja, dan kita berharap itu diikuti dengan perubahan sistem yang bukan mempermudah petani, tapi ternyata sistem mempersulit petani. Para petani pun meminta Bulog tidak menjadi tempat penyimpan beras impor, namun kembali ke fungsinya sebagai penopang beras nasional yang didapatkan dari petani. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Sementara pemirsa, 2 pekan jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ramai pengunjung. Pasar Tanah Abang menjadi pilihan karena pengunjung memiliki banyak pilihan bahan dan model baju. Ya pemirsa, jelang Lebaran rasanya tidak afdol kalau kita tidak berbelanja baju Lebaran. Dan meski daerah gempuran berbelanja secara online, Pasar Tanah Abang sebagai pasar pakaian tradisional terbesar se-Asia Tenggara ini masih banyak diburu oleh para konsumen. Dan bisa dilihat di tempat saya berada sekarang, tepatnya di Blok A Pasar Tanah Abang, ini antusias masyarakat untuk berbelanja sangat ramai. Dan diperkirakan keramaian ini akan memuncak sekitar pukul 1 hingga 4 sore nanti atau menjelang waktu berbuka puasa. Dan untuk puncak keramaian berbelanja baju Lebaran juga diperkirakan sekitar 2 minggu sampai 1 minggu sebelum Lebaran. Namun sekitar 5 hari sebelum Lebaran ini biasanya sudah mulai sepi karena orang-orang sudah pada mudik begitu. Dan untuk tren baju Lebaran saat ini warnanya warna sage ini masih menjadi tren untuk tahun ini. Sedangkan untuk pakaian pria, untuk kemeja koko dan juga gamis masih menjadi tren. Dan untuk pemirsa yang akan berbelanja langsung ke Pasar Tanah Abang, dihimbau untuk lebih berhati-hati terhadap barang bawaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Bulan Ramadan dipercaya sebagai bulan yang penuh berkah bagi umat muslim. Tak heran di bulan ini umat muslim berlomba-lomba mengisi Ramadan dengan berbagai kegiatan amal baik.
Lebih dari 20 tahun melayani, gerai swalayan modern Hypermart yang tersebar di 65 kota di seluruh Indonesia terus berinovasi dan menyelaraskan diri agar tetap dekat dengan konsumennya. Hypermart memberi kemudahan bagi para pelanggan memperbanyak amal baik untuk berbagi kepada sesama dengan menyediakan produk-produk yang dibutuhkan. Selain kelengkapan produk, harga yang terjangkau dan ragam promosi membuat pelanggan lebih hemat sehingga bisa membeli lebih banyak. Sebagai rasa syukur di bulan Ramadan ini, Hypermart berkolaborasi dengan Food Cycle Indonesia berbagi kebahagiaan dengan berdonasi ketupat melalui program Sejuta Bahagia Berbagi Ketupat kepada masyarakat di sekitar gerai. Itu tentu pada saat momen momen Ramadan sama Lebaran ini pasti gairah berbagi, gairah bersedekah itu akan tinggi. Gitu, dan kita mempersiapkan diri untuk itu. Hypermart berkomitmen terus dekat dengan pelanggannya melalui ragam kegiatan serta meningkatkan pelayanan. Indahnya bulan Ramadan turut dirasakan komunitas warga Tionghoa di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka berbagi takjil dengan menampilkan barongsai dan tokoh kartun yang tentunya menarik perhatian anak-anak. Aksi bagi takjil gratis saat bulan Ramadan banyak disemarakan di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, apa jadinya jika yang membagikan takjil adalah barongsai? Ya, kegiatan yang dimotori oleh komunitas Tionghoa di Sidoarjo, Jawa Timur ini terbilang unik dan sangat menghibur warga. Berlokasi di kawasan Jalan Raya Ponti, Sidoarjo, pertunjukan 3 barongsai bagikan takjil ini berlangsung meriah. Warga terhibur dengan pertunjukan barongsai sambil menunggu waktu berbuka puasa sekaligus dapat kudapan gratis. Deal. Ternyata ada barongsai itu ya. Tadi dikasih takjil nih sama barongsainya ya. Seneng ya. 500 takjil gratis dibagikan oleh Paguyuban Sosial Warga Tionghoa Sidoarjo dan komunitas pemain barongsai Sidoarjo untuk menghormati umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Hari ini kita bersama-sama saling berbagi di bulan yang suci, di bulan yang penuh berkah. Kita bersama-sama membagikan ya sekedar ucapan buat saudara-saudara kita yang hari ini menjalankan ibadah puasa. Acara berbagi takjil gratis ini sudah rutin dilaksanakan. Diharapkan terciptanya rasa saling menghormati meski berbeda keyakinan dan indahnya kerukunan antar umat beragama selalu terjaga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Insiden penganiayaan debt collector oleh oknum polisi kini ditangani Polda Sumatera Selatan. Kedua belah pihak pun kini saling lapor. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan hadir dalam Jurnal Lintas iNews Siang sesaat lagi. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang oknum polisi terlibat cekcok dengan sejumlah debt collector di area parkir salah satu pusat perbelanjaan di Palembang, Sumatera Selatan. Kendaraan yang dikemudikan FN oknum polisi hendak pergi, namun dihadang debt collector. Bahkan seorang debt collector hampir ditabrak oleh oknum polisi tersebut. Kendaraan oknum polisi ini pun menabrak kendaraan lain. Keributan pun terus terjadi. Oknum polisi yang emosi mengeluarkan senjata, diduga airsoft gun dan berusaha dicegah oleh istrinya. Informasi selengkapnya di program Jurnal Lintas iNews Siang sesaat lagi.